Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah, di hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, di bulan Ramadan, Allah begitu sayang, Allah begitu cinta kepada kita. Allah siapkan Ramadan ini agar kemudian diri-diri kita tertarbiyah di dalamnya. Dan salah satunya di antaranya bagaimana lisan kita ini tertarbiyah. Yang mau kita bahas pada hari ini adalah al-ghadab atau marah. Adalah suatu emosi manusia yang muncul akibat reaksi terhadap situasi atau peristiwa yang dianggap mengancam dirinya, yang dianggap menyakitkan dirinya, atau dianggap ada ketidakadilan. Secara etimologis atau bahasa, al-ghadab itu akar katanya goin, bo, dan ba, yang berarti marah, murka, atau geram. Emosi marah bisa bersifat positif jika digunakan untuk mendorong perubahan yang konstruktif. Tapi sebaliknya, seringkali marah itu menjadi destruktif ketika tidak terkendali, bahkan membawa kepada hal-hal yang negatif, baik untuk diri ataupun untuk orang lain. Dalam konteks psikologi sosial, marah itu diartikan sebagai kondisi emosional yang ditandai dengan rasa tidak puas, frustasi, dan keinginan untuk melakukan tindakan agresif. Marah yang tidak terkendali berdampak negatif yang besar bagi individu pribadi ataupun kepada masyarakat yang luas. Sehingga suatu hari Abu Hurairah menceritakan, dahulu ada sahabat Rasulullah SAW yang mendatangi Rasulullah untuk konsul, mengadukan hal ini kepada beliau. Anna nabiyya sallallahu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah mengatakan, ausini, wahai Rasulullah, berwasiatlah kepada aku. Apa kata baginda Rasulullah? La taghdab. Faradda miraran, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Lelaki itu melanjutkan kisahnya. Maka setelah kurenungkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, aku berkesimpulan bahwa marah itu menghimpun semua perbuatan jahat. Jadi pangkal kejahatan itu berawal dari kemarahan yang tidak terkendali. Hadirin pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman bukan berarti dia tidak pernah marah. Tapi orang yang beriman, ketika dia marah, dia mampu mengendalikannya. Dan itulah yang diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 34. Wal kadhiminal ghaidha. Cirinya orang bertakwa, selain berinfak, selain mendirikan sholat, dia mampu kemudian mengendalikan amarah ketika dia marah. Hadirin wal hadirat, pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah. Subhanallah. Bulan Ramadan adalah madrasah terbaik untuk bagaimana kita bisa mengendalikan amarah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, wa idza kana yaumus saumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Jika salah seorang di antara engkau berpuasa, maka jangan berkata-kata kotor, jangan bertindak bodoh, dan jangan mencelah atau menggunjing. Hendaklah mengucapkan sesuatu. Apabila pun ada yang mengajak bertengkar, maka ucapkanlah, inni shaim, sesungguhnya aku ini sedang berpuasa.
Hadirin pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah. Karena memang mengendalikan amarah ini menjadi sangat penting. Karenanya Allah hadiahkan sesuatu yang luar biasa kepada orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Pertama, Allah memilihkan untuknya bidadari, dan bidadari tersebut sesuka hatinya. Rasulullah bersabda, "Man qadama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyum fidahu." Barang siapa yang mampu menahan dirinya padahal dia mampu untuk marah, da'ahu Allahu azza wa jalla ru'usih khalaik yaumal qiyamati hatta yukhbirahu Allahu min khuril ma yasha. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mampu marah tapi dia tahan, dia kendalikan amarahnya, maka Allah akan memanggilkan untuknya nanti di hadapannya makhluk yang terbaik, sampai kemudian dia bisa memilih bidadari yang cantik sesuka hatinya. Yang kedua, dia digolongkan sebagai lelaki perkasa, lelaki yang kuat. Karena lelaki yang kuat itu bukan yang kekar badannya, bukan yang berkuasa, bukan yang kaya. Tapi lelaki yang kuat, kata Rasulullah, adalah laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghada. Sesungguhnya orang yang kuat itu bukanlah yang pandai bergelut, yang kuat ototnya, tapi yang kuat adalah dia yang mampu menguasai dirinya ketika amarah. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, hadiah untukmu surga. Hadirin pemirsa BMH TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat Ramadan ini kita dilatih untuk menahan amarah kita. Sehingga manajemen amarah kita kendalikan, kita latihkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, jika kita marah, kata Rasulullah, hendaklah kita diam. Idza ghadaba ahadukum falyamkus. Apabila seorang di antara engkau itu marah, maka hendaklah diam. Yang kedua, jika kita berdiri dalam keadaan marah, hendaklah duduk. Jika juga masih marah, maka hendaklah berbaring. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Marah dalam keadaan berdiri, hendaklah dia duduk. Masih marah juga, hendaklah kemudian dia berbaring. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, kalau kita masih marah, hendaklah kita berudu. Innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar. Wa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Apabila salah seorang di antara engkau marah, maka hendaklah berudu, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Inilah madrasah Ramadan melatih kita agar kita tidak suka marah. Marah dibolehkan dalam agama, tapi kemudian bagaimana kita mengendalikan amarah itu sehingga dia melahirkan energi yang positif dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.